Cek 1 2. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sobat trader dimanapun berada. Tentunya berjumpa lagi ya bareng saya di video kita kali ini. Seperti biasa, saya akan bahas sedikit berbagi mungkin ya mapping analisa pandangan saya tentunya untuk gold buat minggu depan ya. Tentunya hari ini bertepatan tanggal 20 ya. Saya buat videonya itu di hari Sabtu tanggal 20 dan bertepatan juga di weekend ya. Jadi market tutup. Jadi kita akan bahas untuk mungkin buat hari Senin ya dan minggu ke depan lah pokoknya. Kayak gitu. Hari Senin berarti tanggal 22 ya. Tanggal 22 Juni 2026. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan ya luar biasa tentunya ya di minggu ini sebelumnya kayak gitu kan banyak terjadi beberapa peristiwa geopolitik dan makroekonominya ya, khususnya mungkin kita sudah menghadapi FOMC dan hasil dari FOMC-nya sendiri memang cukup luar biasa ya. Kemarin pada saat FOMC cukup terjadi kejutan besar untuk tentunya untuk pergerakan gold sampai penurunan luar biasa untuk gold pada saat FOMC sampai 1600-an ya, 1600 pip kayak gitu. Oke. Dan untuk mappingannya tentunya kalau misalnya kita breakdown ya secara structure market dulu, mungkin kita langsung aja ke structure market H4 dulu kayak gitu ya. Structure market H4 ini tentunya sering saya bahas juga ya di live TikTok saya. Tentunya mungkin buat teman-teman yang suka nonton ya, suka ikut live TikTok saya. Dan ya untuk structure market di sini masih terbilang untuk penurunan ya, masih bearish tentunya. Bearish market structure di H4. Kita breakdown dulu ya, mulai dari sini mungkin harga dia bikin inducement di sini ya. Kita tandain di sini inducement, bikin inducement, dia naik, ngambil inducement, lalu harga dia turun. Dan turun ini dia tembus low-nya di sini. Ya, ini jadi break of structure. Artinya penegasan untuk melanjutkan penurunannya ya. Kayak gitu. Lalu harga dia turun pullback, turun lagi pengambil inducement. Di sini juga sama ya, ini ngambil inducement juga. Meskipun cuma tipis doang ya. Di sini kita lihat harga meskipun cuma tipis doang, harga ngelewatin high yang ini dan yang ini. Artinya udah ngambil inducement dan harga dia turun lagi dan di sini dia jadi break of structure baru lagi tentunya. Oke, ini break of structure validnya. Dan ya mungkin teman-teman ada yang masih ingat gak mappingan saya sebelumnya, kalau misalkan untuk gold itu kita tarik Fibonacci-nya dari high di sini ya, ini high validnya tentunya dan ke low validnya di sini. Nah ini tuh pada saat FOMC pas banget tentunya di optimal trade entry ya, memang meskipun sedikit ya, itu kan sedikit, cuman sedikit masuknya dan harga nyentuh Fibonacci 618 tapi dia langsung respon banget. Karena memang adanya, fundamentalnya juga ya, yaitu faktor dari FOMC, kayak gitu. Jadi kalau misalkan secara ikhtisar mungkin untuk FOMC sendiri itu secara rangkumannya memang, Kevin Warsh ya ketua bank sentral baru itu, menyatakan atau mengisyaratkan mungkin ya di pidatonya itu akan ada potensi potensi ya teman-teman, tapi belum terjadi memang kayak gitu, belum direalisasikan juga akan ada potensi, untuk malah justru menaikkan lagi suku bunga kayak gitu ya. Mungkin, penyebabnya karena inflasinya masih naik lagi kan, kembali naik lagi kan pada saat rilis CPI gitu ya, kita kita yang sudah kita ketahui tentunya. Nah, itu mungkin ya salah satu penyebab faktor, penurunan di gold kayak gitu. Karena mungkin kekhawatiran juga, para investor, ya mengkhawatirkan untuk the Fed-nya itu memang bisa malah justru menaikkan lagi suku bunganya kayak gitu kan. Mungkin, awal-awalnya sebelum-sebelumnya kan digadang-gadang akan pemangkasan suku bunga gitu ya. Tapi malah justru statement-nya gitu kan, malah ada potensi untuk naikin lagi suku bunga karena dengan dalih alasan untuk menstabilkan lagi inflasinya tentunya kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk structure marketnya ya. Jadi
ini kita hapus aja ya, karena udah terjadi juga gitu. Cuman yang menjadi poin-poin pentingnya itu yang pertama di sini ya, ini menjadi high validnya tetap ini masih jadi high valid. Set. Nah, ini jadi masih high valid ya, tandain teman-teman. 4597 atau kalau misalnya kita kita buletin mah mungkin jadi 4600 ya, 4600 ini menjadi high validnya. Lalu low validnya di sini. Nah, ini udah jadi low valid kenapa? Karena harga sudah ngambil inducement juga di sini ya. Nah, ini ngambil inducement juga teman-teman. Kayak gitu. Harganya udah ngambil inducement gitu kan. Terus kalau misalkan ini jebol berarti ya, kalau misalkan ini high valid jebol, berarti itu justru malah bisa melanjutkan lagi penurunannya kayak gitu. Jadi break of structure baru lagi tuh dia ke bawah. Kayak gitu, teman-teman ya. Bisa terjadi, bisa saja terjadi. Kayak gitu, tergantung mungkin dengan salah satu selain faktor dari makroekonomi tentang suku bunga kayak gitu ya, atau tentang FOMC kemarin gitu kan, yang menjadi sorotan utama juga saat ini untuk fundamentalnya itu adalah ini ya teman-teman, kesepakatan kesepakatan perdamaian antara Iran dan Amerika kayak gitu. Nah, mungkin selain faktor FOMC juga ya, ada berita juga tentunya yang dimana mungkin di minggu sebelumnya itu ada kesepakatan damai yang akan terjadi, akan tetapi belum ditandatangani kayak gitu. Nah, di sanalah mungkin para investor, para pelaku pasar juga hari Jumat kemarin pun memang belum ada kepastian juga ya untuk penandatanganan dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian kayak gitu. Jadi statement-nya atau sentimennya mungkin untuk perdamaian ini itu masih terbilang rapuh, teman-teman. Kayak gitu ya, masih terbilang rapuh dan ya secara garis besarnya tentunya masih ada potensi terjadi konflik lagi kayak gitu. Jadi belum ada benar-benar pasti perdamaian ya kayak gitu. Jadi konflik masih terjadi dan itu mungkin salah satu faktor yang perlu kita update juga ya, perlu kita waspadai juga kayak gitu kan. Tiba-tiba bisa aja terjadi kan, tiba-tiba aja misalkan di hari Sabtu Minggu ini gitu ya, di hari Sabtu Minggu ini kan biasanya si Trump itu selalu berulah juga ya. Di hari Sabtu Minggu biasanya bikin statement gitu kan ya. Eee, Nanti pada saat hari Seninnya bikin gap kayak gitu. Nah, itu ya yang perlu kita waspadai juga. Jadi tetap kita harus up to date juga dari segi berita-berita fundamentalnya tentunya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat ya, salah satunya yang paling gampang yang diakses yaitu kalender ekonomi ya, atau di Forex Factory teman-teman. Di Forex Factory teman-teman nanti tinggal klik aja di bagian news. Nah, ini di sini biasanya nanti akan ada berita-berita yang muncul kayak gitu. Biasanya nanti kalau misalkan, eee, yang berita yang pentingnya itu ditandain adanya warna merah di sini teman-teman. Ya, nah, ini kan ada warna kuning ya, ini warna kuning, kalau ini nggak ada, ini nggak ada, ini warna kuning, ini warna kuning. Nah, kalau warna kuning ini tidak terlalu berdampak lah, bisa dikatakan tidak terlalu berdampak ya, low impact. Nah, biasanya kalau misalnya yang high impact itu, nah yang ini nih, yang yang merah-merah ini nih teman-teman ya, yang merah-merah ini. Oh, ini ada yang baru ya, 15 jam yang lalu nih, 15 jam yang lalu apa nih teman-teman, saya juga baru lihat nih. Coba kita lihat lagi ya. Israel dan Hizbullah telah sepakat untuk gencatan senjata pada pukul 4 sore waktu setempat pada hari Jumat. Pejabat, oh alah, nah ini nih sepakat lagi ya katanya guys, sepakat lagi untuk gencatan senjata kayak gitu ya. Tapi ini konfliknya Israel dan Hizbullah, cuman tentunya ini juga sama ya, salah satu konflik yang disorot juga selain Amerika dan Iran tentunya. Nah, wah, apakah ini bisa akan menjadi pertanda mungkin bisa nanti akan terjadi gap up ya, harusnya ya. Kalau misalnya mungkin gencatan senjata itu biasanya sentimennya ke gold itu bullish kayak gitu, bisa terjadi bullish ya teman-teman. Nah, mungkin tadi ya untuk ikhtisar dari fundamentalnya, jadi perlu kita up to date juga ya teman-teman di sini. Dan untuk teknikalnya ya, ini secara struktur memang masih bearish ya, bearish market structure di H4 tentunya. Dan harga udah ngambil inducement juga, dan ini menjadi low validnya juga ya. Ini menjadi low validnya, kalau ini tembus berarti harga bisa melanjutkan lagi penurunannya kayak gitu. Lalu kalau misalkan kita breakdown lagi di time frame kecil, mungkin di sini
Nah ini ya, ini time frame kecil kemarin luar biasa banget ya, harga terjadi penurunan sama retail nih. Ini liquidity juga ya teman-teman, ini jadi liquidity juga. Ini bisa jadi liquidity juga nih. Jadi harga bisa berpotensi ya, bisa berpotensi, ada potensi di sini, ada resisten ya, ada resisten dan ada SBR juga, mungkin support become resistennya di sini ya. Ini support become resisten, ini resistennya. Nah, ini menjadi zonanya nih, teman-teman. Kayak gitu. Ini jadi zona resisten ya, atau jadi batas atas. Nah, gitu, ini jadi batas atasnya. Nah, ada dua potensi nih, ada dua kemungkinan ya, teman-teman, buat hari Senin tentunya ya. Buat hari Senin tergantung kalau misalnya ada news gitu kan pada hari Sabtu Minggunya ini gitu kan, tiba-tiba ada news. Nah, bisa ada gap nanti di hari Senin. Coba kalau misalnya dari segi arah tentunya kembali lagi bisa dua arah ya, ada dua potensi tentunya ya. Yang pertama tentunya harga dia bisa lanjut naik dulu teman-teman ya, bisa ada naik dulu, mungkin malah justru bisa jadi gap gap up gitu, bisa saja dia bisa jadi gap up juga ya, gap up kayak gitu kan, harga dia naik dulu, ngejar ke resistennya di sini, ngambil liquidity juga. Nah, lalu harga di sini mungkin bisa menunjukkan lagi penurunannya gitu. Menunjukkan lagi penurunannya. Nah, nanti di sini nih ya yang akan menjadi penentu kayak gitu. Ini ada order block juga ya, teman-teman. Order block yang belum belum ke mitigasi juga. Order blocknya belum ke mitigasi, dan di daily-nya pun ini daily ya. Ini daily. Oke, H4 dulu ya. H4 berarti ini internalnya ya, IRL eksternal. Nah, ini eksternalnya kayak gitu. Bisa saja ya harga naik dulu terus turun lagi. Nah, ini nih yang akan menjadi penentu. Kalau misalkan harga jebol atau misalkan harga dia cuma di sweep doang gitu ya, nge-sweep doang, bisa jadi double bottom, bisa ya. Ada potensi gitu. Ada potensi bisa jadi double bottom juga di sini gitu ya. Cuma balik lagi tetap ya, kalau misalkan jebol, kalau ini tembus, bahaya tuh teman-teman. Kalau misalnya tembus gimana tuh? Kita sampai mana tuh bakal harga berpotensi buat ngejar ekstrim-ekstrimnya. Kalau misalkan kita lihat di time frame daily ya, di time frame daily. Nah, ini nih masih ada liquidity di sini teman-teman ya, yang belum ke mitigasi. Kayak gitu. Masih ada low di sini nih. Berarti ini internalnya ya, internal dari structure weekly, mungkin bisa jadi weekly juga sama. Oh iya benar, ini weekly nih. Ini inducementnya nih. Inducement time frame weekly teman-teman di sini nih. Inducement di time frame weekly di sini nih. Di harga berapa ini? Low-nya 3879. Wow. 3879 teman-teman, di bawah 4000 ya. Jadi banyak juga yang bertanya gitu ya. Coach, untuk gold itu apakah bisa dia ngejar di bawah 4000? Ada teman-teman ya, ada potensi. Tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Karena kalau misalnya tadi ya kita breakdown, di sini masih banyak juga liquidity yang belum ke mitigasi kayak gitu ya. Memang nggak wajib sebenarnya untuk liquidity itu, nggak wajib harus dikejar kayak gitu kan. Cuman kan secara naratif memang harga itu biasanya ngejar dulu internal liquidity, barulah harga dia bisa ngejar untuk external liquidity kayak gitu. Ini internalnya kan di time frame weekly ya. Jadi bisa aja mungkin di weekly-nya itu kan dia turun-turun, baru nih lanjut ATH kayak gitu. Udah mulai panik tuh kan, udah mulai panik, para retail udah mulai panik, baru diangkat nanti harganya kayak gitu. Itu bisa terjadi, tidak untuk kemungkinan ya. Tapi mungkin untuk jangka dekatnya ya sementara seperti ini sih kayak gitu ya. Sementara kurang lebih untuk buat minggu depan. Nah, masih ada potensi harapan mungkin buat naik dulu gitu ya. Baru harga kembali lanjut turun lagi. Itu bisa juga terjadi. Atau mungkin malah justru bisa gak kalau misalnya harga dari sini bisa langsung naik, bisa saja, tidak menutup kemungkinan juga ya. Karena kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari low di sini tuh, high-nya di sini, ini juga masuk ke zona optimal trade entry ya. Cuman memang dari strukturnya belum belum masuk ya, kayak gitu kan. Kalau dari strukturnya belum masuk nih. Jadi untuk biasanya kalau misalkan harga mengambil di OTI itu hanya cuma pantulan doang, baru dia turun lagi kayak gitu. Kecuali kalau misalkan harga ya ini dia jebol high ini nih, jebol high ini bisa jadi juga high valid juga ya. 4384 ini bisa jadi high valid juga kalau misalnya kita breakdown secara struktur juga ya. Karena di sini inducementnya. Nah, ini inducement di sini ya. Nah, ini inducementnya di sini bisa juga. Nah, ini jadi inducementnya. Nanti kalau misalnya ini jebol, berarti ini jadi break of structure ke atas atau bullish kayak gitu. Ya, teman-teman, ini agak agak kompleks memang sebenarnya ya. Cuman ya kita harus tetap mengikuti
dari arah eksternalnya dulu sebenarnya, kayak gitu. Kalau misalkan disimpulkan ya dari secara arah eksternalnya dulu. Jadi yang diambil ya skenario yang ini sebenarnya kalau misalkan saya ya. Kalau misalkan saya sih lebih ke skenario yang ini nih. Atau sebaliknya justru malah harga bisa lanjut langsung turun dulu nih. Lanjut turun dulu ngambil apa namanya? Low di sini ya, biasanya nge-sweep gitu kan. Kalau misalkan mau jadi double bottom, nge-sweep baru dia pullback kayak gitu. Baru dia pullback naik. Itu juga ada potensi bisa terjadi ya, teman-teman. Malah nanti Senin mungkin bisa jadi gap down juga bisa terjadi. Kayak gitu. Jadi tetap kita harus up to date juga dari segi fundamentalnya, teman-teman, karena yang menggerakkan market itu fundamentalnya ya. Kayak gitu. Jadi teknikal hanya kita bisa memetakan di mana nih level-level entry yang bagusnya kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan seperti ini gimana nih untuk zona buy, untuk zona sell-nya di mana nih yang bagusnya? Untuk sementara ya, untuk sementara sebenarnya yang paling cukup oke itu zona sell ya, teman-teman. Zona sell karena follow untuk sell-nya atau arah tren besarnya kayak gitu. Di harga berapa untuk sell-nya? Nah, di sini nih. Di resisten ini cukup ya, cukup yang udah tadi saya bisa yang udah saya tandain di sini nih. Ada resisten di sini, swing high, dan ini dia jadi supportnya di sini dan dia ke break ya, ditembus. Itu berarti kurang lebih di harga 4220 sampai 4245-an ya. 4220 sampai 4245 itu menjadi zona sell-nya, teman-teman. Ditambah lagi mungkin kalau misalnya kita pakai SMC-nya, nah ini jadi order block-nya ya. Ini jadi order block di sini juga nih. Jadi tahanannya juga berarti kayak gitu. Ini jadi order block-nya. Nah, di sini nih teman-teman ya, kalau misalkan kita simpulkan mungkin untuk setup entry-nya gitu ya, untuk setup entry-nya lebih ke cenderung setup zona sell kayak gitu. Terus apakah nanti di sini kita bisa ambil buy dulu? Kalau saran saya sih kurang ya, kurang oke kayak gitu. Mungkin saja kalau misalnya mau ambil buy di sini nih, teman-teman. Ini order block di time frame H1 ya, 4107 atau kita buletin aja 4110 lah, 4110 sampai 4100 kayak gitu. Ini juga menjadi tahanan bawah ya atau supportnya di sini kayak gitu. Cuman masalahnya khawatirnya memang ini jadi liquidity nih, teman-teman, hati-hati kayak gitu. Bisa aja memang rentan ya, untuk order block ini terbilang rentan lah. Untuk order block ini terbilang rentan, dia kejebol kayak gitu, ketembus gitu, teman-teman. Jadi apalagi ini range-nya gede juga ya, order blocknya range-nya juga gede. Jadi kalau saran saya sih ya mending nunggu konfirmasi entry ya ketika harga masuk ke zona order blocknya ini. Sama sih untuk zona sell juga sama, bagusnya lebih optimalnya kita bisa nunggu konfirmasi entry, teman-teman, kayak gitu. Dan itu sih sebenarnya untuk apa namanya, outlook mapping XAUSD buat minggu depan ya. Dan kalau misalnya ditanya untuk tanggal berapanya ya untuk gold itu dia bisa apa namanya, mulai kembali bullish lagi. Kalau saya kan saya pakai juga astrologi ya, astrologi dari Astrologi. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar juga sama Pak Gema ya. Saya juga termasuk muridnya kayak gitu. Saya juga pernah belajar juga sama Pak Gema. Dan nanti tuh tanggal 29 ya, tanggal 29 Juni ya, tanggal 29 Juli, Juli nanti ya. Nah, tanggal 29 Juni itu ada Mercury retrograde kedua ya di tahun ini. Mercury retrograde kedua tanggal 29 Juni sampai tanggal 23 Juli kayak gitu. Nah, ini bertepatan juga dengan moon phase-nya ya. Full moon-nya tanggal 30. Gitu kan? Full moon-nya tanggal 30, Mercury-nya tanggal apa namanya? Tanggal 29 kayak gitu. Jadi beda beda sehari doang ya. Beda sehari doang. Jadi berdekatan nih. Apakah nanti bisa terjadi pembalikannya ya, pembalikan untuk bullishnya itu di tanggal 30 sampai tanggal 29 apa namanya, tanggal 30 dan tanggal 29 Juni ya. Wow, mungkin minggu depan masih turun nih. Gitu ya. Berarti minggu depannya lagi ya kalau misalkan tanggal 30 ya, betul. Tanggal 29, tanggal 30 Senin minggu depannya lagi. Kalau Senin besok ya, Senin minggu depan besok itu tanggal 22. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya ya, tentunya untuk kesimpulannya untuk gold saat ini secara struktur ya, secara struktur dan secara tren dominan pun masih terbilang dominan bearish ya, teman-teman, atau untuk penurunan. Dan untuk setupnya di sini mungkin kalau misalkan saya ketikin mungkin untuk setupnya ya setup zona sell lah, zona sell gitu ya.
ya, zona sell nih teman-teman ya. Tapi teman-teman catat aja dulu ya, zona sell, jangan langsung di entry-kin sell limit misalkan kayak gitu. Nunggu konfirmasi entry lebih bagusnya. Zona sell di harga 4 4220 ya, 4220 sampai 4245. Nah, 4245 kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk zona sell-nya ya. Cukup rekomendasi tentunya. Kalau misalnya untuk zona buy-nya, saya belum nemu setup yang bagus sih sebenarnya. Even meskipun di sini tadi kan ada order block ya. Meskipun di sini tadi ada order block, paling cuman untuk order block di sini pun sebenarnya hanya sebatas pantulan doang. Kayak gitu ya, hanya sebatas pantulan doang. Misalkan di sini nanti justru malah harga ke bawah lagi gitu ya. Dia nggak nyampe zona sell-nya, bisa saja harga di sini langsung ke bawah lagi misalkan. Itu harga ke bawah lagi, nah di sini pantulan dikit misalkan ya, pantulan dikit terus dia turun lagi. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Kayak gitu tuh bisa terjadi juga ya. Jadi ya alangkah baiknya nanti kita pantau aja dulu order blocknya di sini kayak gitu untuk zona buy-nya ya, untuk setup buy-nya. Dan itu untuk setup buy pantulan aja sih sebenarnya guys, teman-teman. Gitu mungkin. Jadi kesimpulan untuk gold untuk minggu depan masih bearish ya untuk secara arah bias trendnya, dan untuk kenaikan pun ada potensi ya, ada potensi untuk kenaikan tapi bukan untuk tren ya, tapi hanya sebatas koreksi kayak gitu teman-teman, dengan target koreksi ya tadi sampai 4220 sampai 4245. Itu mungkin teman-teman ya untuk mappingan kita buat minggu depan. Dan untuk news minggu depan itu kalau misalnya di kalender ya, next week itu nanti tanggal 25 nya nih ada yang high impact ya, core PCE price index sama final GDP. Selebihnya tanggal Seninnya itu nggak ada news. Oh, ada news FOMC member ya, tapi ini low impact. Selasanya ada flash manufacturing PMI. Senin, Selasa, Rabunya low impact semua. Kamis nih di sini nih ada core PCE sama final GDP. Hari Jumatnya ada revised UOM consumer sentiment. Kayak gitu. Jadi cukup ada banyak news juga ya, terbilang cukup ada banyak news juga. Kayak gitu. Itu sih kalau untuk news yang di kalender ekonomi ya. Selebihnya mungkin yang di luar kalender ekonomi ya kita nggak tahu ya. Kayak gitu kan, tiba-tiba si ini nih, si Trump kayak gitu kan. Tiba-tiba dia ngambil statement gitu ya. Apalah gitu kan tentang geopolitiknya gitu. Cuman udah gimana ya, kalau misalnya kita ngikutin geopolitiknya tuh banyak drama sekali tentunya gold. Khususnya di gold ya. Banyak sekali drama-drama geopolitiknya dan sangat mempengaruhi banget terhadap gold kayak gitu. Itu mungkin teman-teman ya untuk mappingannya di hari ini tanggal 20 hari Sabtu 2026 ya, bulan Juni. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang mau belajar langsung ya join ke official member VIP kelas DDMax-nya, tentunya teman-teman cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya, dan teman-teman nanti bisa dapat edukasi bimbingan up to date mappingnya, up to date fundamentalnya, dan beserta signal-signal tradingnya juga teman-teman. Silakan ya, ada yang mau ikut ya, ada yang mau join atau ada yang mau tanya-tanya dulu, mungkin ada yang mau belajar dulu juga boleh, silakan ya, hubungi aja nomor WhatsApp yang ada di running text ini nih. Nah, ini running text teman-teman ya. Nah, running text di bawah ini nah, itu teman-teman. Kita tahu di deskripsi juga nanti saya akan cantumin untuk nomor WhatsApp saya ya teman-teman. Oke, gitu aja mungkin untuk mappingannya. Nah, seperti ini mungkin ya secara simpelnya masih teman-teman. Untuk arah biasnya masih bearish. Untuk target-target penurunan di 4110 mungkin ya sampai 4025 ya. Ini 4025 itu menjadi support kuncinya juga. Kalau misalnya ini tembus, ada potensi harga malah justru bisa melanjutkan lagi penurunan lebih dalam lagi, bahkan sampai ke 3800-an teman-teman. 3890 ya. Kayak gitu. Low di sini nih. Itu ini cukup curiga juga sih kalau saya, harga ada potensi dia bisa ngejar ke sini nih. Minimal dia nge-sweep doang lah ini tuh. Ke sini tuh minimal nge-sweep doang ya. Nge-sweep nakut-nakutin gitu kan biasanya tuh. Nakut-nakutin udah pada mulai panik tuh para retail, baru habis nge-sweep
diangkat. Itu bisa terjadi teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman ya, dan semoga tentunya apa yang sudah saya sampaikan di sini bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu, bisa nambah insight untuk analisanya mungkin buat minggu depan. Dan disclaimer juga ya teman-teman, di sini analisa bersifat prediktif, tentunya tidak sepenuhnya 100% selalu akurat, dan tentunya market dinamis gitu ya. Jadi kita harus selalu up to date dengan kondisi market yang sedang terjadi. Gitu Bapak Ibu, teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya ada yang mau gabung, ada yang mau join ya, ada yang mau join silakan langsung chat aja ke nomor WhatsApp saya yang ada di running text ini teman-teman ya, atau di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa nanti mungkin di TikTok mungkin ya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada luang waktu saya akan ngobrol-ngobrol juga mungkin buat bahas minggu depan untuk mappingannya ya. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa juga follow akun TikTok saya Bapak Ibu ya. Oh iya betul, follow akun TikTok saya juga Bapak Ibu, karena saya juga selalu live thread di TikTok ya. Ini untuk TikTok saya Bapak Ibu @widimax @widimax.id. Nah ini ya akun TikTok saya Bapak Ibu. Boleh silakan. Ya. Nah gitu mungkin, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam profit konsisten selalu. Bye bye.